Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa qala ta'ala aidan Qulid Allah wa rahmana ayyama tad'u falahul asmaul husna al-ayat. Wa qala Nabi alaihi salatu wasalam idza aradta an taf'ala amran fatadabbara aqibata fa in kana khairan fa amdi wa in kana syarran fantahi. Al-hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyadid syakirin. Wallahu a'lamu bima yuridun. Para pendengar dimanapun Anda berada, dan juga para pendengar ibu-ibu Majelis Ta'lim Lailatul Ijtima, marilah kita membacakan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita sehingga kita semua dapat berkumpul bermuajahah, yaitu di acara pengajian mingguan dalam tiap hari Jumat. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir di sini di Majelis Ta'lim mendapatkan hidayah, mendapatkan pemahaman ilmu agama, mendapatkan keberkahan, keselamatan, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada pendengar semuanya, saya hadir di channel Abdul Manan, yaitu untuk membawa tema petunjuk persoalan yang belum jelas. Tema ini akan saya bahas, yaitu dengan dibantu petunjuk Allah dan juga Rasulnya melalui Al-Quran dan juga Al-Hadisnya. Mudah-mudahan petunjuk ini kita bisa dapat dicerna dan bisa dilaksanakan apabila kita membutuhkannya. Petunjuk persoalan yang belum jelas ini perlu kita cari solusi bagaimana supaya petunjuk ini menjadi jelas, yaitu dengan cara petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dari hadisnya beliau bersabda, idza hamma ahadukum bil amri falyarka ataini min ghairil fardhah. Al hadis. Hadis ini panjang sekali sampai ke doanya. Ini hadis riwayat Imam Bukhari, yang artinya barang siapa di antara kalian bingung menghadapi suatu urusan, maka lakukanlah sholat 2 rakaat, yaitu sholat sunnah, bukan sholat wajib. Nah, di sini sholat sunnah yang untuk memilih sesuatu urusan supaya kita tahu mana urusan itu baik apa tidak, urusan itu menguntungkan atau merugikan, maka kita laksanakan dengan
sebutan sholat itu sholat istikharah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bis-sabri wassalah, bermohonlah kalian terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan melalui sabar dan melalui sholat. Nah, ini permohonan ini ada dua cara yang untuk kita bisa meraih langsung ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara sabar atau cara sholat. Dengan cara sholat ini banyak sekali. Apabila kita pengen diangkat derajatnya oleh Allah, maka kita laksanakan sholat tahajud. Itu untuk mengangkat derajat kita baik di akhirat maupun di dunia. Allah akan memberikan 70 hajat untuk di akhirat, 40 untuk di dunia, 30. Dan apabila kita untuk menjalankan sholat yang lainnya seperti memohon kelancaran rezeki, yaitu kita laksanakan sholat duha, itu untuk memohon keberkahan rezeki. Atau kita untuk memohon sesuatu hal, yaitu hajat yang penting agar Allah mewujudkan, mendukungnya, dan agar Allah yaitu memberikan apa yang kita pinta, yaitu disebutnya sholat hajat. Dan apabila kita bingung suatu urusan yang belum jelas, supaya diperjelas, supaya kita tahu, maka kita laksanakan sholat istikharah. Sholat istikharah adalah sholat yang artinya memilih melalui yaitu ilmunya Allah, melalui kita permohonan kepadanya dengan melaksanakan sholat sunnah. Sholat sunnahnya yaitu 2 rakaat. Sebelum itu kita bahas dulu untuk dukungannya dari ayat-ayat Allah dan juga dari hadis-hadisnya, yang mana ini berhubungan dengan doa. Agar doa kita dikabulkan oleh Allah, bagaimana caranya supaya kita berdoa dikabul? Dalam hadis Nabi SAW, sesungguhnya Allah itu tidak akan mengabulkan doa orang-orang yang tidak yakin, orang-orang yang hatinya lalai. Itulah orang-orang yang tidak akan dikabulkan doanya. Untuk supaya doanya dikabulkan, syaratnya kita yakin, syaratnya kita khusyuk, terus kita memohon dengan melalui petunjuknya, yaitu sholat yang mana tadi sudah disebutkan. Tergantung apa yang kita minta, itu berarti sholat kita harus pilih apa sholat hajat, sholat istikharah, atau sholat istisqa kalau memang minta hujan. Nah, itu permohonan-permohonan itu harus dilakukan sholatnya. Ini judulnya yaitu sholat istikharah, meminta pertolongan kepada Allah untuk bisa memilih sesuatu hal yang belum jelas. Apabila kita memohon supaya dapat jodoh dari Allah, yaitu pertama sholat hajat, supaya diberi jodoh oleh Allah. Setelah diberi jodoh, berarti belum dinikahi tapi baru punya pacar atau pasangan. Nah, ini ada berapa pacarnya, umpamanya pasangannya ada 2, kita bingung yang mana yang lebih baik. Nah, kita sholat aja istikharah, memohon petunjuk Allah untuk bisa memilih si A atau si B yang akan menjadi teman hidup, yang akan disebut oleh Allah itu beruntung. Berarti kita kan harus memilih
jangan sampai memilih yang nantinya akan merugi, jangan sampai memilih yang nantinya akan celaka. Pilihlah yang akan beruntung, yang akan selamat, dan juga yang akan berhasil. Dari bisnis kita, kita punya bisnis, ini bisnis sendiri, mendirikan perusahaan sendiri walaupun kecil-kecilan. Ini kalau kita masih ada keraguan, belum yakin, masih di dalam hati itu takut rugi atau takut bangkrut, maka disitulah kita harus mengadakan sholat istikharah. Apabila kita menjadi pemborong besar, pemborong skala besar ataupun skala kecil, nah ini kita tidak tahu yang diborong ini dalam pekerjaan apakah nantinya akan macet di tengah perjalanan, atau akan bangkrut, atau akan rugi besar dan sebagainya. Nah, ini untung ruginya kita belum tahu. Disinilah kita harus melakukan sholat istikharah. Itulah alasan-alasan saya mengungkapkan, yaitu supaya kita mengerjakan sholat istikharah dengan alasan-alasan itu. Nah, adapun ayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah tadi bacakan dalam mukadimah, wa idza sa'alaka, dan jika ada yang menanya kepadamu, ibadi, yaitu hamba-hambaku, ani, tentang daku, fa ini qarib, maka sesungguhnya aku ini dekat. Allah itu dekat, mempunyai yaitu asma sifat. Asma sifat ini Allah yang maha dekat. Dalam keterangan lain, wa nahnu aqrabu min hablil warid, bahwa kami Allah itu lebih dekat daripada urat leher dengan lehernya. Yang kedekatan Allah dengan hambanya itu akan lebih dekat daripada urat leher dengan lehernya, apabila hambanya itu selalu beriman dan selalu yakin dan selalu beribadah kepadanya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ujibu da'wata da'i, akan mengabulkan doanya, yaitu orang yang berdoa idadaan. Ketika hamba-hambaku berdoa, maka aku akan kabulkan dengan dua syarat. Syarat pertama, falyastajibu li, artinya harus memenuhi segala kewajibanku, harus memenuhi segala perintah-perintahku. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita jalankan, ya. Berarti itu syarat pertama. Syarat kedua, wal yu'minu bi, kita harus beriman kepada Allah, harus beriman kepadaku. Setelah kita bisa menjalankan kewajiban Allah dan beriman kepada Allah, lalu kata Allah, la'allahum yarsudun, semoga kamu menjadi orang yang benar. Dari kebenaran ini kita berarti maksudnya kebenaran bahwa Allah itu maha dekat dan Allah itu akan mengabulkan doa kita. Nanti kita bisa dibuktikan dengan pelaksanaan sholat istikharah tersebut. Kalau kitanya lebih dekat kepada Allah, maka dalam sholat istikharah, satu kali sholat istikharah sudah diberi gambaran melalui mimpi atau melalui urusan tersebut atau perkara tersebut akan ada petunjuk. Andai kata kita berbisnis dengan teman mengajak berbisnis kepada kita, kemudian kita memohon kepada Allah agar mengetahui
bisnis itu akan bisa berjalan atau bisnis itu akan bangkrut di tengah jalan. Nah, ini sebelum kita jadi, yaitu bersekutu dengan teman kita untuk menjalankan misi yaitu ekonomi, maka terlebih dahulu mohon petunjuk kepada Allah. Nanti Allah akan gambarkan, akan memberikan alasan sebelum menjadi itu usahanya jadi, akan ada perselisihan dulu, perselisihan yang dahsyat, sehingga itulah berarti dari Allah, peringatan dari Allah bahwa perusahaan itu tidak akan maju dan tidak akan kekal. Nah, disitulah kita harus paham bahwa Allah memberikan isyarat dengan perusahaan tersebut cekcok atau rebutan permasalahan, sehingga mendapatkan kesimpulan bahwa perusahaan itu tidak akan berjalan lancar. Kemudian di dalam sholat istikharah ini ada wiridan yang harus kita bacakan, yaitu untuk merayu Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Qul huwallaha ar-rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna." Artinya, berdoalah kamu kepada Allah dengan mengucapkan ya Allahu atau Allahumma, atau berdoa kepada Allah dengan asma-asma lainnya seperti ya Rahman, ya Rahim, dengan asma sifat atau asma af'al, yaitu ya Khaliq, ya Musawwir, dan lain sebagainya. Nah, itu boleh, Allah membolehkan yaitu berdoa dengan asma-asmanya, yaitu ayyamatad'u, boleh kita menyeru dengan nama apa saja yang terkandung dalam Al-Quran yang berjumlah yaitu 99 asma, yaitu dari asma sifat, asma zat, asma af'al. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meneruskan firman-Nya, falahul asmaul husna, bahwa Allah itu memiliki nama-nama yang baik, yaitu yang disebut asmaul husna. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, jika kamu mengerjakan suatu pekerjaan atau suatu urusan, pikirkanlah akibatnya. Jika akibatnya itu baik, maka teruskanlah pekerjaan itu, dan jika akibatnya jelek, maka jauhilah. Nah, ini kita tidak akan tahu bahwa akibat ini jelek atau buruk atau baiknya. Kita harus mengetahui dari Allah Subhanahu wa taala dengan melalui yaitu salat istikharah. Dengan salat istikharah tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggambarkan, entah itu lewat mimpi atau lewat gerakan atau ucapan, yang nantinya kita mengerti bahwa itu adalah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam hadis ini berarti kita harus banyak kehati-hatian jika berbisnis, jangan asal-asalan, karena banyak dari teman-teman kita yang akan menipu kita. Dari pekerjaan kita jangan terlalu terburu-buru, pikirkan dulu untung ruginya. Oleh karena itu solusi yang terbaiknya adalah melaksanakan sholat istikharah. Dengan tadi yang telah disabdakan oleh Nabi, jika di salah satu di antara kita ini ada kebingungan tentang menghadapi suatu permasalahan, tentang menghadapi suatu urusan, tentang menghadapi suatu pekerjaan atau suatu perjodohan, maka disarankan oleh fal yarka rakaatain, silahkan melakukan sholat 2 rakaat, yaitu di waktu sepi, jangan di waktu ramai, di waktu hening,
yaitu sekira jam 11 ya Bu ya. Jam 11 orang-orang sudah ini ya, sudah mulai tidur ya. Nah, itu kita laksanakan 2 rakaat. Sebentar lagi akan langsung ke doanya. Itu untuk wiridannya berarti setelah melakukan sholat istikharah dengan niat usolli sunnatal istikharati rakaataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Surat yang dibaca setelah membaca Fatihah yaitu surat Al-Kafirun 1 kali, Al-Ikhlas 3 kali. Itu rakaat pertama. Rakaat kedua setelah surat Fatihah, surat An-Nasr yaitu Idza jaa nasrullahi wal fath 1 kali dan surat Al-Ikhlasnya 3 kali. Kemudian salam. Setelah salam kita beristighfar pada Allah, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, yaitu 33 kali. Terus membacakan zikir la ilaha illallah 33 kali. Terus membacakan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim 33 kali. Kemudian membacakan ya hadiyu ya alimu ya khabiru ya mubin 33 kali. Kemudian membacakan ya muyassira kullasir yasim rodi wasahil fuadi 33 kali. Kemudian terakhir membaca salawat Nabi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 33 kali. Setelah itu berdoa kita kepada Allah, yaitu doanya Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdir wal aqdir wa ta'lamu wal a'lam wa anta 'alamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu inna hadal amra. Di dalam mengatakan inna hadal amra itu dalam berdoa kita sebutkan hajat kita. Apa dalam perjodohan, ya Allah kami sedang memilih jodoh, si A dan si B itu lebih baik yang mana, atau ya Allah si A itu bisa untuk dijodohkan atau untuk jodoh saya. Yaitu bermacam-macam kita memohon agar Allah memilih memberitahu kepada kita jodoh yang baik yang nantinya akan diberi, yaitu ilham dengan lewat mimpi atau lewat ucapan atau perilaku yang lain-lain, nanti akan ada gambarannya. Kemudian setelah disebutkan dilanjutkan khairul li fidini wa ma'asi wa akibati amri faqdurhuli wa yasirhuli summa barikli fihi. Terus bacakan lagi wa in kunta ta'lamu inna hadal amra syarrun. Inna hadal amra titik-titik seperti yang tadi kita isi, syarrul li fidini wa ma'asi wa akibati amri fasribhu anni wasribni anhu waqdur liyal khair haitsu kana sumarodini bi. Terus kita ditutup dengan wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin. Itu berarti sholat istikharah yang singkat. Yang lebih panjang ada lagi yang dinamakan sholat istikharah kubra. Ini sholat istikharah sughra. Semoga bisa dilaksanakan. Nah, ini saya catat untuk amalannya dan doanya. Semoga nanti bisa dicatat di rumah dan juga akan dihafalkan di rumah. Selamat yaitu melaksanakan tugas yaitu sholat sunnah istikharah. Bila mana kita sangat membutuhkannya, kita laksanakan memohon yaitu pertolongan kepada Allah dengan melalui sholat istikharah. Pada seluruh pendengar yang budiman di mana saja Anda berada, itulah uraian singkat dari saya tentang sholat istikharah, yaitu dengan tema tadi, yaitu petunjuk persoalan yang belum jelas, nanti di sini akan diperjelas oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.